in my soul to scream out. Halo guys, balik lagi di YouTube channel gua Rudi. Saat ini gua lagi ada di Langit Seduh Selatan. Jadi Langit Seduh nggak hanya ada di Kebon Siri aja ya guys. Di sini di Jalan Kemang nomor 6. Di sini juga ada. Jadi kalian yang ingin nongkrong ataupun sekedar untuk meeting dan nongkrong dengan teman-teman kalian ataupun juga gathering bareng keluarga, di sini bisa guys. Jadi tempatnya futuristik dan juga architectural. Jadi kita akan melihat sisi dalamnya seperti apa dan kita juga akan review makanan yang best seller di sini apa. Yuk, let's go inside. Wah, kirain mau foto. Oke, kita masih di Langit Seduh Selatan guys. Yuk kita masuk ke dalam. Ada apa aja di dalam? Let's go. Tempatnya bisa kita lihat ya guys. Di sini ada kolam-kolam yang menghiasi dari Langit Seduh Selatan. Dan tangga naiknya pun juga cukup elegan ya guys. Jadi kita nggak perlu naik tangga seperti perosotan kayak anak kecil, tapi memang desain sedemikian rupa. Dan juga di sini guys kita bisa lihat karena sebentar lagi mau mogok si Pacai, jadi ini pun juga dihiasi dengan lampu lentera yang Chinese punya. Oke, mari guys. Pak, selamat siang. Selamat siang Pak. Ya, saya dengan saya dengan Rudi Pak. Iya Pak. Jadi begini ya. Jadi apa ya, kita ingin izin Pak ya, jadi ingin review tempat ini dan saya boleh nanya sedikit ya Pak? Boleh Pak. Jadi Langit Seduh Selatan ini sudah berapa lama kalau yang di sini Pak? Kan ada tuh di Kebon Siri juga ya? Betul. Kita yang pusatnya di Kebon Siri. Di sini kita sudah 2 bulan lebih berjalan. Jadi Pramono di sini sendiri sebagai manajer. Ya, saya sebagai manajer operasional di Langit Seduh Selatan. Operasional ya. Dan saya pengen nanya nih Pak, untuk best seller di sini apa aja sih Pak? Kita best sellernya di sini ada mie TikTok shirataki. Itu mie TikTok shirataki itu mie diet. Jadi orang-orang yang mau diet dia bisa datang sini untuk coba mie shirataki. Oh gitu. Dia benar-benar low karbo dia. Low karbo ya, mie. Selain itu Pak? Kita ada juga soto Betawinya. Soto Betawi untuk Indonesian food ya. Kita ada western juga. Untuk westernnya kita ada steak. Kita juga ada pizza juga. Pizzanya kita itu yang crispy gitu. Crunchy pizza. Macam-macam ya Pak. Jadi kalau untuk minuman sendiri Pak di sini ada untuk maksudnya kayak apa namanya, minuman yang agak sedikit kerasnya gitu. Kalau untuk alkohol kita belum ada. Oh gitu. Tapi kita ada mocktailnya. Oh mocktail. Ya, mocktail itu yang non alkoholnya. Kita ada virgin mojito, ada strawberry mojito, ada sunset in the blue ocean. Oh gitu. Ya, yang sunset blue ocean itu dia ada 2 color dia. Jadi ada warna biru sama ada campuran orange. Seperti itu. Oke. Dan saya pengen penasaran nih Pak, kenapa Langit Seduh Selatan itu dibuat berbeda dengan Langit Seduh yang ada di Kebon Siri? Betul. Karena kita posisinya letaknya di Jakarta Selatan ya Pak ya. Jadi kita pengen lebih elegan dibanding Elegan, Kebon ya. Siri. Gitu, biar kelihatannya menarik juga. Ya. Jadi kalau di sana kan lebih sky ya, pemandangan ya Sky, Pak ya, betul. view ya. Kalau kita tempatnya lebih cozy aja sih. Cozy ya. Nongkrong dia. Jadi kalau untuk apa namanya, kan sih ada live musiknya Pak ya. Betul. Live musiknya sendiri itu di hari apa aja nih Pak? Kita biasanya sih setiap hari ya Pak, dari jam 6 sampai jam 9. Karena kita lagi PSBB, jadi kita di-stop dulu untuk musiknya.
Tapi mungkin setelah PSBB ini kita akan ada live music lagi. Dan kalau selama PSBB ini Pak, Langit Sudut Selatan itu buka dari jam berapa sampai jam berapa? Selama PSBB kita buka dari jam 10 sampai jam 7 malam. Itu sampai jam 1 malam ya. Oke, paling itu aja Pak Pramono ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak udah berkunjung Ya. di Langit Sudut Selatan Pak. Terima kasih. Oke guys, balik lagi di YouTube channel gua, dan kali ini kita akan masuk guys. Yuk kita masuk. Nah, ini ruangan VIP guys. Jadi di mana kalian kalau misalkan ingin meeting di dalam pekerjaan, nah disinilah tempatnya guys. Jadi di Langit Sudut Selatan ini tidak hanya menempatkan view ataupun tempat yang kalian ingin makan ataupun untuk sekedar ngopi dan ngobrol dengan teman, tapi juga di sini juga menyediakan tempat meeting ataupun juga tempat VIP lah istilahnya gitu guys. Jadi memang dibuat seperti ini karena tahu sendiri kan guys, kalau untuk tempat meeting kita dengan ruangan yang tidak begitu besar, tapi cukup untuk banyaknya orang ataupun juga staff-staff yang ingin meeting bersama dengan. Oke guys, masih di Langit Sudut Selatan, dan saat ini gua akan nunjukin tempat di mana di sini tidak hanya ada outdoornya aja guys, tapi juga ada indoornya. Oke, let's go. Sini guys kita bisa lihat karena bentar lagi mau Imlek, gong si baca. Nah, bisa kita lihat ya guys, di tempat ini didesain dengan futuristik dan architectural, di mana ada lampu-lampu lampion yang akan menghiasi dari Langit Sudut Selatan ini, dan yang tadi gue bilang guys, kita akan lihat di dalamnya. Nah, ini ruangan indoornya guys, banyak orang makan. Jadi mempercantik dan memperindah sudut ruangan dari Langit Sudut Selatan ini guys. Jadi kalian tidak hanya memandangi dalam artian tidak mempunyai di dalam indoor ini kita tidak bisa melihat view keluarga, tapi dari di dalamnya pun kita juga disuguhkan dengan ruangan ataupun tempat-tempat yang futuristik untuk kita bisa menikmati dari makan siang ataupun juga dinner yang disuguhkan di Langit Sudut Selatan ini guys. Oke. Oke, that's it for indoor. Jadi inilah keseluruhan dari ruangan indoor Langit Sudut Selatan guys. Kita akan lihat outdoornya seperti apa, dan nanti untuk smoky kita dikit-dikit guys, smoky ya nggak? Coba kita ikut yuk guys. Oke guys, masih di YouTube channel gua, dan ini kita ada di outdoornya guys, dimana Langit Sudut Selatan itu tidak hanya menyediakan view yang menarik untuk kita kunjungi guys, tapi juga ada kolamnya guys, kolam ikan ya kan. Tapi berbeda dari yang di Kebon Siri ya guys. Kalau di Kebon Siri seperti ada kolamnya juga deh. Tapi kalau di sini memang menyediakan view yang kita bisa nikmati juga untuk di sisi outdoornya. Dan kita coba juga lihat guys, di situ ada untuk live bandnya, dimana tadi dibilang dari manajer operasionalnya Pramono untuk
live bandnya itu di hari hanya di weekend. Jadi memang PSBB ini agak sedikit membuat orang yang mempunyai usaha itu agak sedikit ngerem ya guys. Padahal sebenarnya kalau dengan live band sendiri itu akan menjadi nilai tambah dari tempat nongkrong ataupun tempat usaha itu sendiri guys. Jadi memang PSBB ini juga dari jamnya saja sudah agak diperketat, ditambah lagi dari orang yang ingin makan di sini juga jadinya tidak seperti biasanya. Jadi ya sudah, memang kita harus mengikuti aturan pemerintah. Yuk guys, kita lihat di sininya tetang aja. Kalau di sini ya memang hanya sedikit dengan kipas-kipas gitu. Tapi memang cukup untuk adanya outdoor ya. Memang kita anginnya bukan angin air conditioner ya guys, tapi memang diperuntukkan untuk kita ngobrol dan juga ya kalau misalkan kalian yang smoker itu juga oke lah untuk bisa kita nongkrong dan ya mengisi memberikan, karena kita kalau misalnya di dalam terus kan juga agak sedikit asem ya guys kalau misalnya kalian yang perokok. Dan kalau misalnya di luar ya udah ngerokok aja. Oke guys, masih di outdoor bersama gua dan saat ini gua lagi merokok dulu guys. Itu berat ya guys. Dan gua saat ini lagi ditemani dengan istri dan anak gua. Halo, welcome to my channel. Bukan channelnya Rudy, bukan channel gue. Dan gue di sini ajak anak gue dan ajak teman kantornya laki gue. Nah, di sana ada teman kantor di BMG beli mobil gue guys. Dan gue pengen nanya sih sama istri gue sendiri, untuk tempat ini yang lo lihat itu seperti apa? Nah, Tempat ini menurut gue ya cukup futuristik lah ya, cuma ya ada minusnya, nggak ada soju karena gue suka soju atau wine. Di sini cuma ada cocktail doang. Ya untuk tempat lumayan lah ya, sekelas daerah Senopati, walaupun ini berada di Kemang. Dan kalau gue pernah ke Langit Seduh yang di pusat itu tempatnya lumayan bagus buat foto ataupun untuk bikin vloggers. Tapi kalau untuk di sini ya untuk santai-santai cukup lumayan lah ya dibanding tempat-tempat yang lainnya. nah oke. Terus tadi kan gue lihat lo mesen nasi goreng. Untuk nasi gorengnya sendiri gimana untuk Indonesian food di sini? Karena gue itu pecinta kuliner dan menurut gue nasi gorengnya ya standar lah ya. Tapi lumayan enak, tapi ya standar, gak ada rasa yang berbeda dari yang gue makan nasi goreng di daerah Senopati. Oke, dan Liza, menurut lo tempat ini gimana? Menurut gue sih kalau dari awal masuk ya tempatnya sih so far bagus. Dari awal masuk ke sini vibes-nya udah bagus. Terus ditambah lagi pas masuk ke dalam ada sentuhan-sentuhan ini apa kayak Cina ini ya. Kayak sentuhan estetiknya ada. Terus juga makanannya juga enak. Rekomennya itu di sini nasi goreng ini ya Langit Seduh. Itu enak sih nasi goreng Langit Seduhnya. Untuk minuman sih ya seperti kafe pada umumnya sih ya, rasanya sama aja karena kan memang gue nggak terlalu suka kopi. Lecitinya juga sama, rasanya seperti kafe-kafe yang lain. Dan di sini view-nya juga bagus. Boleh deh recommended. Ya, tapi sayang ya, nggak ada untuk live bandnya, karena live bandnya sendiri kan itu adanya di weekend ya, PSBB saat ini. Jadi kalau untuk siang ini
dinner aja sih gitu. Tapi untuk musik sendiri pun juga hanya musik yang mengahlunkan kita untuk menikmati dari suasana dari Langit Sudut Selatan ini. Seperti itu sih guys yang bisa kita gali ya dari tempat ini. Dan memang kalian yang lagi berada di dekat selatan ataupun tepatnya di Kemang, tempat ini cocok untuk kalian nongkrong, terus sekedar ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dan juga meeting ataupun gathering bersama keluarga. Tempat ini cocok untuk menikmati suasana di akhir pekan ataupun pada saat kita weekdays bekerja gitu ya guys. Jadi untuk makan di sini ya terbilang dekat gitu untuk kalau misalkan kita nggak di daerah selatan di kantornya gitu ya, terutama yang berada di Kemang. Jadi kalian tidak usah worry ke tempat-tempat yang lain, datang aja ke Langit Sudut Selatan guys di jalan Kemang nomor 6 ya, Jalan Ampera nomor 6 guys. Salah tadi di awal gue ngomong Jalan Kemang nomor 6 ya, ternyata memang di Jalan Ampera nomor 6. Jadi jangan lupa ya guys, datang ke tempat ini dan bawa teman sebanyak-banyaknya untuk kalian bisa menikmati dari view. Dan kalau misalnya kalian cocok juga sih kalau misalnya kalian foto-foto di sini, karena di sini tempatnya juga Instagramable banget guys. Dan juga dari awal kita review juga tempat futuristik dan arsitektur.